Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngajiu Indonesia dimanapun Anda berada. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan talaki surah Al-Fatihah dari ayat 1 sampai dengan 7. Ya. Baik, nanti kita mulai dari ayat 1 sampai 7 akan sedikit ada koreksian atau pembahasan sedikit ya terkait kesalahan-kesalahan yang sering terjadi atau hukum-hukum yang memang saya anggap ini sangat-sangat penting. Baik, kita mulai ya. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Perhatikan. Ya. Jangan sampai melafadzkan huruf A itu dengan A atau E, tapi A. Buka sedikit mulutnya, ya, buka, agak, lalu bibir agak melebar sedikit ke kanan dan ke kiri, ya. Tapi jangan terlalu lebar, nanti identik dengan kasroh. Ya, cukup A. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, di sini juga ada kata nirwo. Nah, nirwo, jangan sampai ner. Jadi nirwajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nirwajim. Oke, saya bacakan lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tuh ya, baik. Lanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan di sini ada bi, ya. Bi jangan sampai membacanya B. Harus jelas kasrohnya. Bi. Bibirnya nyengir ya. Bi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah la ya. Jangan sampai bismillah tapi la tipis. La, buka mulutnya sambil layaknya huruf hamzah ya. La. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini juga ada kalimat atau huruf H ya, yang mana huruf H ini sering terjadi kesalahan yang membacanya, yaitu sama persis kayak huruf H. Nah, ketika kita membacanya huruf Rahim, maka maknanya adalah Maha Penyayang. Tapi kalau kita membacanya Rahim, maka berubah artinya menjadi Rahim, rahim perempuan ya. Jadi bacanya harus dari tenggorokan tengah. Ha, hi, hu. Aha, ahi, ahu. Aha, ahi, ahu. Ya, aliran udaranya harus jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, lanjut ke ayat selanjutnya, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, di sini ada huruf lam. Hati-hati ya. Terkadang ada yang membacanya dipantulkan. Nah, itu tidak boleh dipantulkan karena itu bukan huruf qalqalah, karena lam bukan huruf qalqalah. Ya, jadi lam memiliki sifat namanya tawassut. Sifat tawassut artinya mengalirnya tidak terlalu mengalir ya. Kalau rokhawah kan mengalir. Kalau ini lebih rendah alirannya ya, lebih sedikit alirannya dibandingkan rokhawah.
al. Jadi jangan sampai bacanya al, ya, karena saking ingin menghindari qalqalah artinya akhirnya lama ditahannya. Al tidak, cukup sedang-sedang saja. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Awas hati-hati. Ini terkadang banyak orang yang membaca ain itu sampai ke hidung. Ya, padahal ain itu bukan huruf hidung, ya, tapi tenggorokan tengah. Ya, katupnya dibuka. Ai, au, ai, au, gitu ya. Katupnya ditutup, baru dibuka ketika berharokat. Ai, au, alamin. Nah, di sini juga huruf mim, ini ada huruf mim dan ya sukun. Nah, mim itu memiliki sifat gunnah, namun huruf ya tidak memiliki sifat gunnah. Maka berhati-hatilah ketika melafadzkan keduanya, ya, secara berdampingan. Jadi hanya mimnya saja yang gunnah, tapi ya-nya tidak. Min. Bagaimana cara latihannya? Cara melatihnya adalah dengan cara kita coba baca huruf ya sukun tadi, kita sandingkan dengan huruf yang tidak memiliki sifat gunnah. Contoh hamzah. I. Nah, sekarang kita tambahkan huruf mim. Mi. Nah, harus sama huruf ya-nya ya, suaranya harus sama. Dengarkan suaranya. Mi. Ya. Baik, kita mulai. Baca lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, selanjutnya adalah Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Baik, sahabat ngaji semua, tolong perhatikan. Di sini ada huruf hamzah a. Setelah huruf hamzah ada huruf ro. Nah, huruf hamzah atau a ini tipis, ro tebal. Maka ada sebuah transisi yang memang harus kita hadapi, ya. Jadi sehingga tidak boleh sampai mengucapkan hamzah menjadi tebal, ya, terbawa oleh ro. Tidak. Jadi aru, ro, ar-rahmanir-rahim, ya, him, ar-rahmanir-rahim. Selanjutnya adalah maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Nah, di sini ada kata liki. Ya, kaf. Huruf kaf ini hati-hati mengucapkannya, jangan sampai terlalu berlebih-lebihan, ya, walaupun dia memang memiliki sifat hamas, tapi yang namanya hamas itu adalah hanya terdengar oleh orang terdekat saja. Ya, orang yang agak jauh tidak bisa mendengar hamasnya atau aliran udaranya. Ya, kakiku. Jangan sampai membacanya kakiku. Nah, itu tidak, ya, tidak boleh berlebih-lebihan. Jadi maliki yaumiddin. Di sini juga ada kata yau. Ya, huruf berharokat fathah, wau huruf berharokat sukun. Ya, jadi membacanya harus benar-benar layaknya huruf sukun, ya. Yau, jangan sampai yau. Kalau membacanya yau, seakan-akan itu wawunya berharokat dhammah. Kalau membacanya yao, itu seakan-akan huruf yao, o, ya, bukan o, tapi yau, ya, monyongkan bibirnya, yau. Maliki yaumiddin. Nah, selanjutnya iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di sini perlu diperhatikan, ya. Para ulama
mengatakan bahwa kita harus menunaikan hak tasydid ya, bahwa di surat Al-Fatihah ini ada 14 tasydid ya. Salah satunya adalah di iya. Iya nih, ini terkadang orang membacanya iya, tidak ada tasydidnya sama sekali. Iya dipanjangkan. Jadi bukan dipanjangkan, lain naber itu ditekan. Iya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Baik sahabat ngaji yuk Indonesia, perhatikan di sini di ayat ini ya. Ada huruf H sukun. Huruf H itu memiliki sifat rokhawah dan hamas. Jadi aliran suara dan aliran udara. Jadi kita harus benar-benar mengeluarkan sifat itu, menunaikan sifatnya. Ya, Jadi jangan sampai membacanya ih. Nah itu tidak ada aliran suaranya. Aliran udara ada tapi aliran suara tidak ada. Jadi harus dua-duanya, aliran suara dan aliran udara. Ya. Nah, keluarnya dari tekanannya tenggorokan tengah ya. Tenggorokan bawah, afwan. Tenggorokan bawah ya. Ihdinas siratal. Nah, di sini juga ada nasi. Huruf nun berharokat fathah, setelahnya ada shad. Ya, maka kita harus membacanya nun itu tipis, shad itu tebal. Jadi jangan sampai huruf nunnya terbawa-bawa tebal ke shad. Bagaimana cara melatihnya? Ya, kita buat dua huruf nun ya. Nasi. Jadi huruf pertama, suara huruf pertama dengan suara huruf keduanya yang ketika masuk shad itu harus sama. Nasi. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, ya. Di sini ada shad. Shad ini dia huruf tebal, jadi jangan sampai sama dengan huruf sin. Sin itu lidahnya rileks ke bawah semua. Kalau ya lidahnya naik, bagian tengah naik ke atas dan lidah bagian belakang pun naik ke atas. Adapun makhrajnya shad itu sama dengan sin. Ya, sama-sama ujung lidah dia bertemu dengan bagian belakang dari gigi seri bawah gitu ya. Namun sifatnya saja yang berbeda. Kalau sin rileks ya turun lidahnya, kalau shad naik ke atas ya bagian tengah dan belakangnya, sehingga ruangan sempit, ruangan langit-langit itu. Baik, nasi. Oke, kita baca ya. Ihdinas siratal mustaqim. Oke. Ayat terakhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Boleh berhenti di situ, boleh digabungkan, ya. Cuman yang lebih afdolnya digabungkan sampai akhir ya. Kalau tidak kuat bagaimana Ustaz? Kalau tidak kuat, kita bisa berhenti ghairil maghdubi 'alaihim, lalu lanjut lagi ghairil maghdubi 'alaihim sampai selesai. Ya, baik, saya contohkan ya. Ini versi yang kuatnya nih sampai akhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu yang versinya kuat. Kalau versi yang tidak kuatnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, nah di sini diperhatikan ya banyak sekali huruf-huruf ya baik makhraj dan sifatnya yang perlu kita perhatikan di ayat ini nih. Bahkan hukum juga. Ya, pertama yaitu huruf shad. Shad jangan sampai sama dengan sin ya. Seperti di ayat sebelumnya yang tadi saya bahas. Beda dengan si. Ya, lidah tengah dan belakang naik ke atas. Bagaimana cara menaikkannya? Coba saja kita tarik ya. Sambil berdesis. Walaupun tidak sempurna naik ke atasnya, yang penting kita ada usaha untuk naik ke atas untuk menebalkan hurufnya. Ya, terutama lidah bagian belakang.
si. Beda dengan si. Kalau si relax. Si, si. Nah, siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, di sini ada an'a. Yang pertama hamzah, yang kedua ain. Hati-hati. Jangan sampai mirip. Ya, nanti bisa merubah arti. An'a. Kalau hamzah itu makhrajnya keluar dari tenggorokan bawah. Kalau ain tenggorokan tengah. Ya, dengan cara menutup katupnya lalu membuka ketika berharokat. Ya. An. Beda kan? An'amta alaihim ghairil mau. Nah, di sini ada mim ketemu wo. Mim huruf tipis, ghain huruf tebal. Ya, jadi harus beda transisi, harus ada transisi perpindahan dari tipis ke tebal. Mau. Perhatikan bibir saya. Mau. Ya, ketika wo itu makhrajnya kan lidah bagian belakang naik ke atas menyentuh amandel ya, anak lidah. Nah, di situ. Ya. Maghdubi alaihim waladdo. Nah, bu itu beda dengan du. Awas, hati-hati. Ya. Bod dengan dal beda. Kalau dal ujung lidah, perhatikan, bertemu dengan pangkal dari gigi seri atas. Da, di, du. Kalau bod, bo, bi, bu. Itu makhrajnya adalah tepi lidah bagian kanan atau kiri. Ya. Bisa tepi lidah kanan saja, ya, atau tepi lidah kiri saja. Nah, itu kalau tepi lidah kanan berarti dia bertemu atau bersentuhan dengan gigi geraham atas, ya. Bo. Ya. Kalau yang kiri ya bo. Atau dua-duanya boleh. Bo. Kanan dan kiri sekaligus. Bo. Yang penting ujung lidah ini jangan sampai menyentuh ke langit-langit ataupun pangkal gigi seri atas. Bo. Karena kalau menyentuh nanti akan membentuk huruf dal atau go nantinya. Bo. Ya. Maghdubi alaihim waladdallin. Nah, di sini bo panjangnya 6 harokat. Bon. Pas setelah selesai 6 harokat, maka kita tekan lamnya. Bo. Latihannya gitu ya. Jadi bukan bo-nya yang ditekan. Do-nya datar. Bolin. Baik, mungkin kita cukupkan ya. Itu sekilas talaki surah Al-Fatihah dari ayat pertama sampai dengan 7. Berikut penjelasan-penjelasan yang singkat, padat ya. Karena kalau kita jabarkan penjelasannya secara detail itu nanti akan saya jabarkan di part-part ya, saya bagi-bagi, misalkan isti'adzah dulu, terus ayat 1 dulu saya bahas ya, akan bagi-bagi, akan saya potong-potong. Nah, ini adalah talaki secara keseluruhan saja. Baik, terima kasih sahabat Ngaji Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.